Pada 2016, atlet taekwondo Vidya Kamalinda yang dikabarkan hilang oleh orang tuanya, Hindarto dan Hodijah, sejak 2015, akhirnya muncul. Hindarto dan Hodijah saat menyampaikan kabar tersebut mengaku 10 tahun tidak bertemu putrinya. Namun, Vidya Kamalinda yang ternyata bukan korban penculikan, kabur dari rumah karena mengaku mendapat kekerasan dari orang tuanya. Dan ia membantah pernyataan Hindarto dan Hodijah, sudah tak bertemu putrinya selama 10 tahun. Pada 2016, rupanya Vidya Kamalinda dan orang tuanya pernah bertemu di Polda Jabar untuk mediasi. Vidya Kamalinda yang kala itu sudah menikah dan hamil mengaku bolak-balik ke Polda Jabar agar masalahan dengan orang tuanya selesai. Namun mediasi buntu. Pihak Polda Jabar mengerti alasan Vidya Kamalinda memilih kabur dan enggan kembali ke rumah orang tuanya. Vidya Kamalinda kembali bertemu orang tuanya. Kala itu ia sudah menjadi ibu. Anaknya berusia 3 tahun. Ia kembali bertemu dengan orang tuanya di Disdukcapil Kota Bandung. Suasananya menegangkan. Hindarto dan Hodijah berusaha memisahkan Vidya Kamalinda dengan anaknya yang masih balita. Mereka membawa paksa Vidya Kamalinda pulang ke rumah. Namun, Vidya berontak. Ia menolak dipisahkan dengan anaknya. "Kalian berteriak di sana ingin memisahkan saya dan anak saya, akhirnya membuat saya terpisah dengan anak saya. Saya dibawa pergi," ucapnya. Vidya dibawa ke rumah orang tuanya. Namun, ia tak bisa meninggalkan anaknya yang masih kecil hingga akhirnya kembali kabur. "Karena saya adalah ibu ya saya kembali lagi keluar karena kemauan saya sendiri. Saya ingin keluar dari rumah itu," sambungnya. Kala itu, Vidya Kamalinda berharap orang tuanya dapat menerima dirinya yang sudah berkeluarga, punya suami dan anak. "Saya terus berdoa untuk kalian semua. Saya hanya ingin kalian menerima saya dan keluarga saya. Saya memiliki suami yang saya cintai, anak yang saya cintai. Itu saja. Jangan memaksakan keinginan. Saya juga punya kehidupan yang saya inginkan." Masa kecil Vidya Kamalinda tidak bahagia. Sudah berkali-kali ia jadi korban penganiayaan ayahnya. Hidupnya selalu dalam tekanan. Vidya Kamalinda menyebut pertama kali dianiaya ayahnya di usia 5 tahun. Dan itu selalu berulang hingga ia beranjak dewasa. Ia menduga ayahnya berambisi agar anaknya bisa menghasilkan uang sebagai atlet taekwondo. "Usahanya tidak mengalami kemajuan pada saat itu mungkin sampai sekarang," ujar Vidya. Saking ambisinya sang ayah, Vidya Kamalinda mengaku kerap dibawa ke dukun setiap hendak bertanding. Ia dianiaya jika kalah bertanding. Padahal sebagai anak butuh ditenangkan dan didukung secara moral agar tidak patah semangat. Terakhir, Vidya Kamalinda dianiaya saat ia kalah pada laga Popda Riau 2014. "Saya mendapatkan tekanan fisik dan lisan dari ayahku. Saya dipukul habis-habisan," akunya. Seluruh uang yang didapatkannya dari hasil pertandingan taekwondo juga dikuasai oleh orang tuanya. Dalih orang tuanya untuk membiayai sekolah Vidya hingga ke perguruan tinggi. "Tapi apa buktinya?" ucap Vidya Kamalinda. Sejak SMP hingga SMA, Vidya Kamalinda mengklaim mendapatkan beasiswa. Kuliah pun, ia membiayai sendiri dengan bekerja, jualan online. Hingga usianya menginjak 21 tahun, Vidya memilih kabur dari rumahnya.